Kembali lagi sahabat berbagi dan pemirsa PJTV bersama saya Ranisa pada program Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Baik, tadi kita telah membahas gitu ya mengenai tentang Indonesia Berbagi Foundation ini itu apa gitu pemirsa ya. Mungkin lebih lanjutnya, tadi kan aku juga udah sempet nge-mention gitu ya tentang menjadi masyarakat atau menjadi anak muda yang gaul tapi tetap taat gitu ya. Nih Umi, mungkin ini juga banyak menjadi pertanyaan gitu Umi ya, di khususnya bagi generasi aku saat ini mungkin Umi. Jadi kayak yang pertama tuh ada nggak sih Umi kayak fikih dalam fikih Islam gitu mungkin ya, yang ngebahas gitu terkait cara bergaulnya anak muda? Ya, ada ya. Jadi Islam itu kan agama yang komprehensif ya, jadi pasti semua hal itu ada gitu. Dan berkaitan dengan pergaulan gitu untuk anak muda, tentu ini dibahas juga dalam Islam gitu. Umi ingat ya ada sebuah kitab itu tulisannya Syekh Asy'arawi, itu ulama besar di Mesir ya, baru wafat beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau menulis sebuah kitab itu namanya Ijazul Quran fi Khalqil Insan. Umi mau cerita sedikit nggak apa-apa ya? Nah, ini soalnya nanti kaitannya sama tadi ya, bergaul tadi ya. Jadi dalam kitab tersebut Syekh Asy'arawi ini mengatakan, beliau mengatakan salah satu tadi ya mukjizat penciptaan manusia itu bahwa luar biasa gitu ya, Allah menciptakan manusia dengan segala unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya gitu. Nah, uniknya gitu ya, Islam itu enggak mengatur segala sesuatu yang kaitannya yang tidak terlihat gitu, tapi nanti Islam itu mengatur sesuatu yang hanya zohirnya saja, menghakimi istilahnya, yang hanya zohirnya saja. Nah, kata beliau gitu ya, beliau mencontohkan kayak misalnya kita nih lagi lewat ke sebuah taman, terus di taman itu ada bunga gitu kayak gini misalnya, ada bunga kayak gini, terus Umi ngelihat nih kayak gini misalnya, wah ada bunga. Nah, itu adalah level pertama, madzohirus syuur disebutnya, kata beliau tuh. Madzohirus syuur itu adalah gambaran perasaan kita ketika kesan pertama melihat sesuatu, oh ini ada bunga kaktus misalnya gitu kan. Nah, pandangan pertama mungkin kita masih oh iya gitu ya. Nah, itu namanya pertama ya. Nah, terus kemudian ada lagi yang level selanjutnya, kata beliau. Yang level selanjutnya itu adalah ketika kita misalnya tiap hari ke taman tersebut ngelihat bunga lagi gitu ya, ngelihat bunga tiap hari, oh ternyata bagus ya bunga tuh misalnya, ternyata cantik. Nah, mulai itu tumbuh rasa suka. Ya, mulai itu, bagus juga ya bunganya gitu ya. Nah, setiap hari Umi ngelewatin misalnya ya halamannya Teteh, misalnya ke halaman Teteh tuh. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau, tahapan yang berikutnya adalah madzohirus syuur. Yang ketiga itu an-naza atau an-nuzu. Nah, beliau mengatakan inilah yang nanti akan diatur oleh Islam. Kita kalau misalnya Umi nih, misalnya oh suka nih sama bunga ini gitu kan ya. Terus ini yang tahap ketiga nih, apa yang akan dilakukan Umi gitu ya. Misalnya ini kan ada di meja ya. Kalau Umi mengambil terus masukin ke tas gitu. Nah, itu kan berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan, namanya mencuri gitu kan. Ya, tapi kalau Umi misalnya bilang ke Teteh dibeli deh ini bunganya. Nah, baru itu boleh gitu kan, sesuatu yang dihalalkan. Nah, Islam itu hanya mengatur ini, action. Apa yang akan kita lakukan. Kita mau mengambil tanpa izin yang disebut mencuri, maka itu haram kan gitu ya. Kalau kita minta izin meminta atau membeli, maka itu halal gitu ya. Nah, itulah Islam. Nah, cuman yang dua tadi itu kita rasa suka kita sama terhadap sesuatu benda gitu ya. Rasa suka kita misalnya terhadap barang tertentu itu bebas-bebas saja, boleh silahkan gitu. Itu tentang tadi madzohirus syuur atau gambaran perasaan kita. Cuman kata beliau ada satu hal yang diatur oleh Islam itu, satu-satunya Allah mengatur dari sejak tadi gambaran yang pertama, dari sejak melihatnya saja sudah diatur. Nah, apa itu? Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perasaan ya. Pergaulan tadi itu. Bergaulan antara laki-laki dan perempuan Allah sudah mengatur dari sejak awal melihat saja sudah diatur gitu kan ya.
Nah, dari Al-Qur'an Allah turunkan di surat An-Nur ayat 30 ya. Allah memerintahkan kepada kita kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan. Berarti kan udah mulai diatur ya. Mata teh nggak boleh jelalatan kalau ke gitu kan, lawan jenis gitu. Ya mau laki-laki mau perempuan. Misalnya kita nggak boleh jelalatan ngelihat sembarangan misalnya laki-laki atau sebaliknya laki-laki ke perempuan gitu seperti itu. Nah, itulah Islam gitu ya, mengatur sebegitunya dalam hal pergaulan gitu ya. Itu pergaulan lawan jenis, pergaulan dengan sesama jenis termasuk juga gitu kan ya, ada batasannya, ada aturan-aturannya. Nah, itu semuanya nanti seiring dengan waktu kalau kita mulai belajar nanti akan tahu gitu ya, ada pasti batasan-batasannya gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu Umi mungkin ya, batasan-batasan pergaulan yang sesama jenisnya itu mungkin apa aja Umi? Ya, kalau untuk sesama jenis ya. Jadi kalau untuk yang sesama jenis batasan itu tetap ada gitu ya. Seperti halnya misalnya dari hal batasan aurat saja gitu. Walaupun sesama muslim gitu ya. Misalnya Umi dengan teteh gitu, tetap saja ada batasan auratnya gitu ya. Gitu. Misalnya batasan auratnya boleh terlihat misalnya anggota tubuh yang memakai perhiasan kalau untuk sesama wanita misalnya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang memang nggak boleh juga terbuka semuanya misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, dari sisi aurat saja itu ada batasannya. Kemudian batasan-batasan yang lainnya, misal tentu ya kita ini secara umum juga, bukan hanya sesama jenis misalnya. Secara umum misalnya batasan berkaitan dengan adab ya, ada bagaimana kita berbicara, ada bagaimana kita bersikap gitu, itu tentu ada batasannya gitu, seperti itu teh. Jadi sebenarnya di Islam ini tuh udah diatur segalanya gitu Umi. Yeah. Itu mungkin tinggal kita sebagai umatnya yang memilih gitu ya, mau ngambil jalan yang benar atau jalan yang salah, ibaratnya kayak gitu mungkin Umi ya. Yeah, betul. Terutama dalam si pergaulan ini gitu. Iya. Ya Umi, jadi tuh kan kalau misalkan pergaulan di zaman sekarang mungkin Umi ya, terus juga udah banyak juga nih ke zaman sekarang tuh dengan perkembangan zaman yang ada, teknologi gitu ya, dengan era modern pada saat ini juga gitu Umi ya, kayak kita bisa ngobrol gitu ya sama lawan jenis atau apapun tuh kan via chatting di WhatsApp, Instagram atau yang lain-lain gitu Umi ya. Jadi kayak sekarang tuh serba dimudahkan mungkin Umi ya, segalanya gitu ya, terutama dalam hal-hal bergaul juga gitu Umi. Mungkin kayak dari Umi sendiri nih Umi ya, kayak ada nggak sih Umi kayak insight yang menarik gitu ya tentang Islam, yang apakah Islam itu masih relevan gitu ya pada era modern saat ini atau bagaimana Umi? Ya, jadi yang perlu kita pahami juga gitu ya, bahwa Islam itu tadi tidak mengenal zaman gitu ya, lintas zaman, lintas tempat gitu, seperti itu, berlaku sepanjang zaman sampai akhir nanti gitu ya. Makanya Al-Quran itu mau dari sejak zaman dulu, dari Rasulullah SAW pertama kali turunkan sampai nanti kemudian akhir zaman gitu ya, tetap sama gitu ya kan, tidak ada perubahan gitu. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu tadi ya syumul itu menyeluruh gitu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat gitu, berlaku gitu teh. Jadi meskipun sekarang dengan perkembangan yang ada tetap berlaku gitu. Iya, betul. Hanya gini, jadi ada hal-hal yang sifatnya secara prinsipil tidak berubah gitu ya. Misalnya masalah akidah, masalah ya keimanan, ibadah dan seterusnya, itu prinsipil ya, maksudnya tidak ada yang berubah. Tapi ada juga hal-hal yang itu bisa dikondisikan sesuai dengan perkembangan gitu ya. Ada misalnya apalagi misalnya masalah-masalah fikih, misalnya kan kadang ada hal-hal yang baru ada terjadi sekarang misalnya, di zaman-zaman dulu belum ada. Nah, maka di situ akan ada gitu ya, kita merujuk kepada para ulama misalnya seperti apa hukumnya kayak gitu. Nah, tapi tadi Islam itu sangat membuka ruang untuk kita tuh berkembang, bukan berarti misalnya kemudian akhirnya tidak bisa berkembang gitu, seperti itu. Baik Umi, mungkin sebelum melanjut ya Umi ya, karena ini pembahasan semakin menarik gitu ya, sahabat berbagi dan pemirsa PJTV, mungkin kita akan beri kembali sejenak. Jangan kemana-mana dan tetap ikutin terus program Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam.